Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaulandari dengan NIM 2012000137. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dilalah dalam pandangan aliran Hanafiyah. Dilalah dalam pandangan aliran Hanafiyah, dilalah lafal dalalah secara bahasa berarti penunjukan. Berasal dari kata dalalah yang berarti menunjukkan lafal, berarti ucapan dan perkataan. Secara istilah, dalalah lafal ialah berbagai makna yang ditimbulkan oleh lafal atau perkataan dalam bahasa Arab atau lainnya. Suatu lafal dapat menunjukkan beberapa pengertian, meskipun pengertian itu berbeda, namun semuanya mempunyai keterkaitan tersebut. Karena pada dasarnya pengertian-pengertian itu diambil dan dipahami dari satu lafal yang sama. Keragaman pengertian ini muncul dari cara-cara berbeda yang digunakan dalam memahami makna suatu lafal. Dilalah terbagi menjadi dua, yaitu dilalah al-dilalah atau dilalah an-nas, dan yang kedua dilalah al-i'tida atau i'tida an-nas. Dilalah al-dilalah atau dilalah an-nas yaitu ialah berlafal terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam nas yang kemudian diperuntukkan pada persoalan yang dipernyatakan secara eksplisit dalam nas. Karena adanya persamaan hukum ilat yang dapat dipahami melalui bahasa tanpa membutuhkan ijtihad secara syar'i, baik persoalan yang dinyatakan dalam nas mushu alaih karena kesamaan ilat alasan hukumnya, atau bahkan lebih banyak atau layak terhadap hukum disebutkan amat kuatnya alasan hukum kepadanya. Contoh dilalah an-nas yang lebih kualilat hukumnya adalah yaitu penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Dilalah al-dilalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum yang ada berlakukan pada kejadiannya yang tidak disebutkan dalam nas. Keberadaannya lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada dalam nas. Dan yang kedua, hukum yang akan diperlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas. Keadaannya sama dengan kejadian ada dalam nas. Yang kedua, dilalah al-i'tida atau i'tida an-nas. Dalalah i'tida atau an-nas i'tida, suatu lafal terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara tersirat dalam nas, akan tetapi keabsahan dan kebenaran lafal itu mau tidak mau harus memperkirakan keberadaannya. Dalalah ini disebut i'tida an-nas karena kata i'tida berarti mencari atau menuntut. Pada dalalah ini, maka yang ditunjukkan oleh lafal menuntut kehadirannya agar lafal itu dapat dipahami secara benar dan sah menurut syara atau syara. Ada 3 macam perkiraan yang harus dihadirkan bagi dalalah i'tida nas, yaitu yang pertama, makna yang harus diperkirakan keberadaannya demi kebenaran lafal. Dan yang kedua, makna yang mesti diperkiraannya keberadaannya untuk mendukung kebenaran dan lafal secara rasional. Dan yang ketiga, makna yang harus diperkiraan kehadirannya untuk mendukung kebenaran lafal secara syara'. Adapun kesimpulan di atas, yaitu dari penjelasan yang sudah dipaparkan, makna dapat disimpulkan bahwa pengertian dilalah adalah penunjukan lafal terhadap hukum. Dilalah merupakan sebagian dari pembahasan tentang lafaz yang ditinjau dari maksud yang di dalamnya. Secara sederhana, dipahami bahwa dilalah adalah pengertian yang dituju oleh suatu lafaz atau penunjukan suatu lafaz kepada makna tertentu. Penunjukan lafaz atau dilalah ini mempunyai beberapa macam bagian, yaitu diantaranya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.